Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Kepala TK Aisyah, yang terhormat segenap Dewan Guru KB dan TK Aisyah, pada siang hari ini kita semua telah diberikan kenikmatan sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana karena beliaulah kita berada pada zaman yang penuh dengan modern yang kita rasakan saat ini. Baiklah, saja kita akan mengikuti workshop budaya positif, di mana workshop ini akan dibawakan oleh Ibu Lutfi Purnamasari. Ibu Lutfi Purnamasari yaitu calon guru penggerak angkatan 5 yang mengajar di TK Aisyah, tempatnya di kelompok B. Ibu Vivi di sini di sebelah saya, dan di sebelah kanan saya ada kepala sekolah TK Aisyah yaitu Ibu Supiati Nisa, di mana beliau telah memberikan motivasi kepada Ibu Lutfi Purnamasari 5. Baiklah, marilah kita mulai workshop budaya positif ini, di mana Bu Vivi yang akan menyampaikan. Kepada Bu Vivi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Aisyah Ibu Supiati Nisa SPD, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah KB Anak Soleh Aisyah Ibu Ike Nursanti SPD, beserta rekan-rekan guru KB Anak Soleh dan TK Aisyah yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini mengikuti workshop budaya positif yang akan saya sampaikan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 5. Untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan Baiklah teman-teman, selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak, ada fasilitator yang mendidik dan membimbing saya tentang apa yang harus saya kembangkan, ilmu pengetahuan baru apa yang harus saya pelajari di setiap modulnya. Beliau adalah Ibu Restin Yusuf, ya. Kemudian ada pengajar praktek Ibu Siti Andayani. Kebetulan beliau dinas di SMA 1 Besuki. Saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Budaya tentunya adalah kebiasaan. Positif itu adalah hal-hal yang baik, ya teman-teman. Jadi di sini budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Budaya positif kali ini yang akan saya sampaikan adalah budaya positif yang berfokus kepada anak-anak, bukan budaya atau tradisi daerah, ya. Kembali lagi dengan kata budaya positif, nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Kemudian kebiasaan itu yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Budaya positif yang akan kita terapkan di lingkungan sekolah kita adalah kebiasaan yang harus disepakati bersama-sama seluruh warga sekolah, dengan tujuan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Tentu. Oke, selanjutnya konsep utama pada budaya positif yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. 3, motivasi perilaku. Yang keempat adalah kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas.
Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Baiklah, sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Apa sih perubahan paradigma belajar itu? Dalam membentuk budaya positif di lingkungan sekolah, kita yang pertama harus memperhatikan perubahan paradigma belajar. Tentunya kurikulum yang ada setiap tahunnya pasti mengalami perubahan. Mengapa kurikulum selalu berubah? Karena kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Kita mendidik anak harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita tidak bisa mendidik anak-anak dari anak yang tahun sebelumnya dengan tahun yang saat ini disamakan, tidak bisa ibu ya. Jadi kita harus mengikuti perubahan paradigma belajar. Nah, dari itu guru harus bisa berubah. Mau tidak mau harus berubah, karena anak didik yang ada di lingkungan sekolah kita bukan anak didik yang tahun-tahun sebelumnya, beda, pasti sangat-sangat berbeda. Benar Ibu? Benar. Nah, yang pertama kita harus mengetahui tentang adanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Ada yang mungkin sudah mengetahui? Belum ya? Baiklah, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah salah satu usaha guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakter masing-masing individu murid. Kita tidak bisa menyamakan satu individu dengan individu yang lainnya. Misalnya, di dalam kelas kita walaupun sudah sama-sama di kelompok B, belum tentu anak yang satu sudah mampu membaca, yang satunya belum tentu sudah mampu membaca juga. Jadi kita harus benar-benar jeli memilah mana anak yang sudah mampu dan anak yang belum mampu. Dan sumber belajar yang kita berikan atau alat peraga yang kita berikan kepada anak pun harus berbeda, tidak bisa dipaksakan. Kita sudah benar ya Ibu ya, kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model kelompok. Anak-anak merasa senang, guru-guru juga tidak terbebani dengan model pembelajaran kelompok. Nah, di situ kita bisa terapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan aneka sumber belajar sesuai kemampuan anak. Begitu pula dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak. Seandainya anak kelompok A, kegiatannya adalah menghitung dengan benda 1 sampai 10. Belum tentu satu kelas mampu 1 sampai 10. Kita tidak boleh menuntutnya harus bisa, satu kelas harus bisa 1 sampai 10. Nggak bisa. Jadi kita harus sesuaikan dengan kemampuan anak. Dan pembelajaran yang bervariasi dan berkesinambungan yang sudah kita laksanakan itu sudah benar, termasuk dalam pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya kegiatannya harus berkaitan dan guru juga harus kreatif menyiapkan alat dan bahannya agar anak-anak tertarik. Kemampuan perkembangan anak tiap tahunnya. Jadi anak tahun lalu dengan tahun sekarang kita harus berinovasi, harus melakukan perbedaan. Benar sudah yang sudah kita laksanakan. Aplaus untuk TK Aisyah dan KB Anak Soleh Aisyah. Selanjutnya, nah untuk tahun ini kita dikenalkan dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, kita implementasi kurikulum yang mewujudkan profil pelajar Pancasila, kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, itu karakter pembentukan pribadi tiap anak yang diharapkan oleh kurikulum yang berkembang saat ini. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif adalah melaksanakan sesuatu dari kesadaran diri, bukan untuk mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang lain. Ya, jadi diharapkan budaya positif yang ada, kita dalam menerapkan disiplin positif berasal dari intrinsik, dari kesadaran diri, tanpa adanya reward ataupun pujian dari orang lain. Misalnya seperti datang ke sekolah tepat waktu, menyelesaikan tugas-tugas dengan tepat waktu, ataupun hal-hal yang lainnya. Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman ataupun hukuman.
Jadi anak-anak diharapkan melaksanakan kegiatan disiplin positif tanpa ada rasa ancaman atau hukuman. Memang rasanya sepertinya susah untuk di taman kanak-kanak karena anak-anak rata-rata perlu dimotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi untuk menerapkan disiplin positif secara mandiri yang datang dari hati butuh kerja keras dari orang tua dan guru terutamanya ya. Jadi kita harus melaksanakan parenting. Jadi apa yang diharapkan oleh sekolah semoga di rumah juga bisa dilaksanakan, sehingga terbentuklah disiplin positif dari kesadaran diri anak dari pembiasaan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Manusia itu butuh motivasi untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang kita melakukan sesuatu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku melakukan ini karena aku ingin aku melakukan ini supaya aku tidak dihukum, supaya aku tidak diberdirikan di depan, atau hal-hal yang lainnya. Kemudian motivasi dalam diri itu terbentuk juga karena untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain berupa reward, hadiah, ataupun hal-hal yang lainnya. Jadi kita sejak dini tanamkan pada diri anak bentuk budaya positif yang berada dari unsur intrinsik dari kesadaran dirinya sendiri. Ini adalah yang termasuk budaya positif karena berasal dari dalam dirinya sendiri. Jadi butuh kerja keras untuk melakukan budaya positif yang berasal dari diri sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Manusia butuh untuk bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan serta kebebasan ya. Jadi sama halnya seperti anak-anak di sekolah. Terkadang terjadi anak-anak di sekolah tanpa disadari mereka mengambil makanan temannya. Bukan karena apa? Karena dia ingin bertahan hidup. Mungkin bisa jadi dia tidak bawa bekal makanan, tidak membawa makanan, hanya membawa minuman karena merasa lapar. Jadi dia tanpa sengaja mengambil makanan temannya. Jadi kita untuk menasehati anak tersebut harus benar-benar dari hati ke hati. Jangan langsung, "Adik, kenapa kamu ngambil makanan temannya?" Nggak boleh ngambil makanan temannya. Dengarkan dulu kenapa dia ambil makanan. Bisa jadi karena dia ingin bertahan hidup. Mungkin pagi tadi belum sarapan. Kemudian ya, kasih sayang macam-macam ya ibu, contohnya penguasaan, ada kesenangan, kebebasan dan lain-lain. Selanjutnya 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, pemantau dan manajer. Yang paling baik di sini guru harus bisa memposisikan dirinya sebagai manajer. Jadi kita bukan sebagai penghukum kepada anak-anak, pembuat rasa bersalah, ya. Teman, boleh kita berteman dengan anak dengan kalimat yang baik. Sebagai pemantau, memantau anak-anak bagaimana. Tapi sebagai manajer kita bisa seperti halnya kepala sekolah kepada gurunya, bagaimana memposisikan anak-anak agar bisa melakukan budaya positif yang baik. Selanjutnya, apa sih pengertian restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Itu menurut Gosen ya. Disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diana Gosen ya. Kemudian dikenal juga segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab ya. Tidak semua masalah kita harus menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Ini hanya masalah-masalah yang rumit, masalah-masalah yang berat. Ini bagaimana cara penyelesaiannya? Bisa dicoba dengan cara ini, cara segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa sih menstabilkan identitas?
Misalkan ada dua anak yang bertengkar sampai pukul-pukulan, nah kita harus bisa menstabilkan identitas, dudukkan mereka, tenangkan mereka, distabilkan dulu mereka, baru kita validasi tindakan yang salah. Tanyakan apa masalahnya, jangan langsung siapa yang salah, kamu dulu, jangan dulu, jangan langsung seperti itu. Jadi kita harus duduk menstabilkan identitas. Setidaknya yang menangis didiamkan dulu, yang marah karena emosi didiamkan dulu, biarkan mereka mengungkapkan kenapa marahnya itu. Barulah kita memvalidasi tindakan yang salah. Ini ya Bu ya, contohnya menstabilkan identitas ya. Juga untuk menstabilkan identitas, adik, membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna, bisa seperti itu. Misalkan itu Bu marah-marah ke saya, oke sayang, manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, bisa dengan kalimat itu. Bisa juga kita mengungkapkan pertanyaan yang kita bisa memperbaiki masalah ini, selesaikan dulu. Nah, kemudian di situ ada juga saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus untuk memperbaiki masalah ini. Atau apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Kembalikan kepada anak itu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini, ya. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan. Jadi anak-anak misalkan dia terjadi anak yang didorong oleh temannya, kita bisa menanyakan, mereka yang bersalah, kita bisa menanyakan, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan. Coba alasannya apa kamu mendorong? Khawatir saat dia mendorong ada binatang di depannya, jadi tanpa sengaja temannya didorong, bisa saja seperti itu. Jadi kita tidak bisa langsung menyalahkan anak tersebut. Tanyakan dulu penyebabnya apa kamu mukul temannya, atau kenapa kamu mendorong temannya hingga terjatuh. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, atau mungkin kamu bisa memperbaiki suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu melakukannya? Nah, ini contoh-contoh ajukan pertanyaan yang bisa diberikan kepada anak-anak. Bisa dikembangkan dengan kalimat yang mudah dimengerti oleh anak TK. Selanjutnya, setelah kita mengajukan pertanyaan tersebut, kita menanyakan keyakinan supaya mereka mau berdamai, mau selesai, supaya mereka tadinya yang melakukan kesalahan, supaya membuat keyakinan baru, kesepakatan yang bisa diterima oleh keduanya. Nah, misalnya seperti apa? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Misalkan tadi ada anak yang tidak mau, yang mendorong temannya, itu termasuk perbuatan yang baik apa tidak? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, tanyakan seperti itu. Atau ini kalimat untuk keyakinan yang biasanya nilai-nilai apa yang harus kita sepakati bersama, biar kita saling menyayangi sesama teman, harus saling memaafkan, atau yang lain-lainnya. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Mungkin mereka merasa tidak nyaman di dalam kelas, atau mereka merasa tidak nyaman dengan temannya. Bisa kita buat kesepakatan, buat keyakinan bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Jadi keyakinan kelas yang dibuat adalah hasil keputusan bersama, bukan keputusan sepihak atau keputusan yang dibuat oleh seorang guru. Terima kasih, salam dan bahagia semuanya. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu. Terima kasih kepada Ibu Lutfi Purnamasari. Hari ini apa yang disampaikan oleh Ibu Lutfi Purnamasari sangat bermanfaat untuk kita semua, menambah pengetahuan kita dalam mendidik anak-anak ke depannya lagi, untuk memperbaiki diri kita, bagaimana mendidik anak-anak supaya lebih baik lagi. Terima kasih Ibu Lutfi. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari Ibu Lilis. Mungkin dari Ibu Guru lagi ada saran atau masukan atau
pertanyaan, monggo kami persilahkan. Saya akan menanyakan bagaimana budaya positif itu apabila dilanggar dan apa dampak dari murid-murid nantinya. Terima kasih, itu saja pertanyaannya. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari guru hebat TK Aisyah ya. Nah, bagaimana apabila budaya positif itu dilanggar oleh murid kita? Tentunya sebelum kita menjelaskan kepada anak-anak tentang budaya positif yang harus dijalankan di kelas atau di lingkungan sekolah, kita sebagai guru harus bersama anak-anak dan orang tua juga bersama-sama membuat keyakinan bersama ya. Keyakinan di sini adalah peraturan bersama yang harus disepakati bersama. Dan konsekuensinya apa? Nah, sebagai guru kita tentunya harus memberikan contoh tauladan yang baik agar anak-anak tidak melanggar budaya positif yang telah kita sepakati bersama. Dampaknya bagi anak, tentunya anak tersebut pasti akan merasa berbeda dengan teman yang lainnya. Tentunya anak tersebut melihat teman-teman yang lainnya sudah melaksanakan budaya positif dengan baik. Tapi apabila ada satu anak yang tidak melaksanakan budaya positif tersebut, bagi anak dampak bagi anak yang melanggar budaya positif yang sudah kita sepakati bersama, tentunya ada rasa ketidaknyamanan dari dirinya yang berbeda dengan teman-temannya yang menerapkan budaya positif dengan baik. Tentunya perkembangannya pun berbeda. Anak yang melaksanakan budaya positif dengan baik, mereka akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Berbeda dengan anak yang selalu tidak menerapkan budaya positif, akhirnya pastinya perkembangan anak tersebut juga akan mengalami keterlambatan. Sebagai guru, kita harus cepat melaksanakan konsultasi kepada orang tua tersebut agar budaya positif yang sudah kita sepakati bersama bisa diterapkan. Kemudian kita menanyakan kenapa, alasannya apa tidak bisa melaksanakan budaya positif. Kita harus sebagai guru harus menanyakan itu kepada orang tua. Mengapa ya? Harus ada pendekatan ya. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari guru hebat TK Aisyah. Terima kasih, salam dan bahagia semuanya ya. Alhamdulillah acara sudah selesai ya Bu Vivi. Terima kasih kepada Ibu Lutfi Purnamasari di mana telah memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga ilmu yang beliau berikan pada kami bermanfaat. Amin. Terima kasih juga kepada rekan-rekan guru yang telah hadir pada siang hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih dan juga maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Ibu Lutfi Purnamasari dalam memaparkan tentang budaya positif, utamanya yang sudah dikembangkan di TK Aisyah. Kami mengapresiasi sangat luar biasa apa yang diterima selama mengikuti pendidikan di guru penggerak ini dapat menjadi contoh bagi seluruh dewan guru, utamanya yang ada di KB Anak Soleh dan TK Aisyah, dan untuk dapat mengembangkan bagaimana mendidik anak lebih berpikir positif lagi dan lebih kreatif. Dari kami ucapkan semangat, terus lanjutkan mengikuti pendidikan guru penggerak. Sukses selalu untuk Ibu Lutfi Purnamasari. Terima kasih.